Bayangkan ada seorang pemuda yang hidupnya terlihat biasa-biasa saja. Ia punya keluarga yang hangat, teman-teman yang banyak, dan kehidupan yang tampak normal di mata siapapun yang melihatnya. Namun di balik semua itu, ada rahasia besar yang ia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Sebuah rahasia yang hanya ia dan Allah yang tahu. Rahasia bahwa ia telah meninggalkan Islam, diam-diam, tanpa seorang pun mengetahuinya. Dan ia mengira bahwa langkah itu akan membuat hidupnya lebih bebas, lebih ringan, lebih bahagia. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke kisah panjang dan penuh hikmah ini, dukung dulu channel Dakwah Negeri Timur dengan menekan tombol like, komentar, dan subscribe. Satu klik dari kamu bisa membantu agar dakwah ini terus menyebar dan memberi manfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga setiap sholawat kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam hidup kita. Sekarang, mari kita mulai kisah ini. Namanya Farhan. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat menjaga nilai-nilai Islam. Ayahnya tegas, namun penuh kasih. Ibunya lembut, punya suara yang selalu menyenangkan hati. Farhan diajarkan sholat sejak kecil, diajarkan membaca Al-Quran oleh ibunya yang setiap malam mengemaninya mengaji. Ingatan-ingatan masa kecil itu sebenarnya sangat indah. Tapi seiring bertambah dewasa, Farhan mulai merasa hidupnya berubah. Di bangku SMA, Farhan mulai bergaul dengan teman-teman baru. Teman-teman yang tidak pernah bicara tentang agama, tidak pernah mengingatkan sholat, dan bahkan ada yang menganggap agama sebagai hal yang tidak terlalu penting. Awalnya Farhan hanya ikut-ikutan. Ia tinggalkan sholat sekali, lalu 2 kali. Lama-lama ia merasa tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Tidak ada hal buruk terjadi, dan dari situlah bibit-bibit kelalaian tumbuh dalam hatinya. Ketika masuk kuliah, lingkungan baru itu semakin menjauhkan Farhan dari masjid. Ia mulai sibuk dengan tugas, organisasi, nongkrong, dan segala hal yang membuatnya makin jauh dari Allah. Ia sering merasa bahwa religiusitas hanya untuk orang tua. Ia merasa hidup sebagai anak muda lebih menarik jika dijalani tanpa batasan. Ia mulai malas ke masjid, malas membaca Al-Quran, malas menghadiri kajian, dan sedikit demi sedikit, imannya yang dulu kuat berubah menjadi tipis seperti benang. Hingga suatu waktu, Farhan mulai membaca hal-hal yang merusak keyakinannya. Di internet, ia menemukan banyak konten yang mempertanyakan Islam. Alih-alih mencari jawaban yang benar dari ulama, ia justru tenggelam dalam keraguan. Keraguan yang awalnya kecil, lama-lama menjadi besar. Bukan karena ia tidak menemukan kebenaran, tetapi karena ia lebih memilih untuk membenarkan hawa nafsunya sendiri. Sampai akhirnya, di sebuah malam, Farhan memutuskan untuk keluar dari Islam. Ia tidak mengucapkannya kepada siapapun, tidak kepada keluarganya, tidak kepada sahabat kecilnya, tidak kepada siapapun. Ia hanya menyimpannya sendiri. Keputusan besar itu ia lakukan dalam kesunyian. Hanya ia dan Allah yang tahu. Dan setelah itu, Farhan merasa bebas. Tidak ada lagi beban sholat. Tidak ada lagi kewajiban ibadah. Tidak ada lagi aturan-aturan yang menurutnya membatasi hidup. Ia merasa bisa melakukan apa saja. Bisa pergi kemana saja. Bisa mencoba hal-hal yang dulu ia anggap terlarang. Ia merasa menjadi versi dirinya yang paling merdeka. Namun, perlahan-lahan, rasa bebas itu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Hidupnya mulai terasa berat, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia mulai mudah marah tanpa sebab. Ia sering merasa kosong, hatinya gelisah. Setiap malam ia tidur dengan perasaan tidak nyaman. Mimpi-mimpinya aneh. Ia sering bermimpi berada di tempat gelap atau dikejar sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Farhan mencoba mengabaikannya. Ia menganggap itu hanya efek stres.
Tapi semakin ia abaikan, semakin kuat kegelisahan itu menghantam. Saat mendengar azan, dadanya tiba-tiba panas. Bukan karena membenci, tetapi seperti ada sesuatu yang mengetuk hatinya, meminta ia kembali. Tapi ia abaikan. Ia memalingkan wajah. Ia meneruskan hidup seolah-olah tidak ada apa-apa. Hingga suatu malam, teguran itu datang. Teguran yang tidak ia duga. Teguran yang mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Farhan tidur lebih cepat. Ia merasa sangat lelah. Dan ketika malam semakin larut, ia bermimpi. Mimpi itu terasa sangat nyata, bahkan lebih nyata daripada bangun. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan kosong. Tidak ada apapun di sana. Hanya lantai gelap, dinding gelap, langit-langit gelap. Seakan ia berada di ruang hampa. Ia merasa takut. Ia memanggil siapapun, tapi tidak ada jawaban. Ia berjalan, tapi tidak tahu kemana. Semua sama gelapnya. Lalu, ia mendengar suara. Sebuah suara tangis. Tangis seorang perempuan. Tangis yang sangat ia kenali sejak kecil. Tangis yang bisa ia kenali hanya dari getarannya saja. Itu suara ibunya. Farhan terkejut. Ia berjalan ke arah suara itu. Semakin dekat, semakin jelas. Ketika ia sampai, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Ibunya sedang sujud. Sujud lama. Sujud sambil bergetar. Sambil menangis deras. Dan ia mendengar doa itu. Ya Allah, selamatkan anakku. Jangan biarkan ia jauh darimu. Jangan biarkan ia hilang dalam kegelapan. Aku tidak kuat jika engkau tidak menjaganya. Suara ibunya pecah, penuh air mata. Farhan ingin memeluk ibunya, ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Tapi mulutnya terkunci, tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa melihat ibunya terus menangis, terus berdoa, terus memohon, tanpa mengetahui bahwa anak yang ia doakan sedang berdiri tepat di belakangnya. Lalu tiba-tiba, cahaya kecil muncul di ruangan gelap itu. Cahaya itu tumbuh perlahan. Semakin lama semakin terang. Terang, amat terang. Sampai Farhan tidak bisa membuka matanya. Ia menutup wajahnya. Dan cahaya itu, tepat di detik itu, membangunkannya. Farhan terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berdebar keras. Bajunya basah oleh keringat. Dan tanpa ia sadar, air matanya mengalir deras. Ia menangis seperti anak kecil, menangis tanpa bisa dihentikan. Tangis yang keluar begitu saja, tangis yang selama ini ia tahan. Itu pertama kalinya Farhan menangis seperti itu setelah bertahun-tahun. Dan ia tahu, sangat tahu, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah teguran, itu adalah panggilan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih sayang padanya, meskipun ia telah pergi terlalu jauh. Sejak malam itu, Farhan mulai berubah. Perlahan, sangat perlahan, tapi nyata. Ia mencoba sholat lagi, meskipun masih kaku, masih terasa asing, masih berat, tapi ia melakukannya. Ia membuka mushaf yang sudah lama ia tinggalkan. Ia mulai mendengarkan ceramah. Mulai membaca, mulai bertanya, mulai memperbaiki sedikit demi sedikit. Dan setiap kali ia sujud, ia merasa damai. Damai yang sudah lama ia lupakan. Damai yang tidak pernah ia temukan selama ia bebas. Damai yang hanya diberikan oleh Allah kepada hati yang mulai kembali. Farhan menangis lagi dalam sujudnya. Kali ini bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu kepada Allah yang selama ini ia tinggalkan. Rindu kepada iman yang dulu pernah ia miliki. Rindu kepada ketenangan yang hanya Allah bisa berikan. Ia sadar bahwa sejauh apapun manusia pergi, Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah selalu dekat. Bahkan ketika manusia berpaling, Allah tetap melihat, tetap menunggu, tetap memanggil, tetap memberi kesempatan.
Dan Allah tidak pernah menutup pintu taubat, sekalipun manusia menutup pintu hatinya sendiri. Farhan akhirnya benar-benar kembali. Ia memperbaiki hubungan dengan Allah. Ia memperbaiki sholatnya. Ia memperbaiki hidupnya. Ia memperbaiki akhlaknya. Dan meski prosesnya panjang, ia tahu satu hal. Ia kembali karena Allah menegurnya dengan cara yang paling lembut. Lewat seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa. Lewat cinta yang tidak pernah padam. Lewat air mata yang selalu jatuh di setiap sujud malam. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar sesuatu yang sangat besar. Kita belajar bahwa iman itu naik turun. Kita belajar bahwa lingkungan bisa sangat mempengaruhi. Kita belajar bahwa menjauh dari Allah hanya akan membuat hati semakin gelap. Dan kita belajar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seorang hamba mau kembali. Jika kita merasa jauh dari Allah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah lebih dekat daripada yang kita kira. Allah memanggil kita bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih sayang. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, dukung channel ini dengan menekan tombol like, komentar salawat, dan subscribe. Ayo bantu dakwah ini terus berkembang, agar semakin banyak hati yang menemukan jalan pulang. Semoga Allah menjaga iman kita, melindungi langkah kita, dan memberi kita hidayah sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.